Sumber sejarah. Kerajaan Sriwijaya berdiri sejak abad ke-7 Masehi dan terletak di sekitar Sumatera Selatan. Sumber sejarah Kerajaan Sriwijaya menunjukkan adanya bukti kehadiran Kerajaan Sriwijaya. Ada berbagai sumber sejarah yang menyebutkan tentang Kerajaan Sriwijaya, bahkan dari dalam dan luar negeri. Berikut uraiannya. Dari luar negeri, yang pertama berita Arab. Masih dari sumber yang sama, keberadaan Sriwijaya dapat diketahui dari sebutan para pedagang Arab terhadap Kerajaan Sriwijaya, seperti Zabak, Sabai, atau Sribusa. Kedua, berita India. Berita India menyatakan bahwa Raja Kerajaan Sriwijaya pernah menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan India, seperti Kerajaan Nalanda dan Kerajaan Kola. Ketiga, berita Cina. Pemberitaan oleh Tsing melansir buku Wahana IPS yang diterbitkan oleh Yudhistira Galia Indonesia. Satu Tsing adalah seorang pendeta dari Cina yang pernah tinggal di Sriwijaya selama 6 bulan. Setelah kembali, ia melakukan kunjungan kedua dan tinggal selama 7 tahun. Satu Tsing menerjemahkan kitab agama Buddha dari bahasa Sanskerta ke bahasa Cina. Keempat, Prasasti Ligor. Prasasti Ligor merupakan prasasti yang terdapat di Ligor, tersimpan di Quilwat Semamang. Isinya berbicara tentang raja dari Kerajaan Sriwijaya. Kelima, Prasasti Nalanda. Prasasti Nalanda ditemukan di Benggala India pada tahun 860 Masehi, yang mengisahkan tentang Raja Balaputra Dewa. Dan yang keenam, Prasasti Tanjore. Prasasti Tanjore ditemukan pada abad ke-2 di India, yang mengisahkan tentang takluknya Kerajaan Sriwijaya oleh Raja Kola. Dalam negeri, A. Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti Kedukan Bukit ditemukan di tepi Sungai Tatang dekat Palembang pada tahun 683 Masehi. B. Prasasti Talang Tuo ditemukan pada tahun 684 Masehi di Desa Gandus, daerah Talang Tuo, sebelah barat kota Palembang. C. Prasasti Kota Kapur ditemukan di Pulau Bangka pada tahun 686 Masehi. D. Prasasti Telaga Batu berbentuk lempengan mendekati segi 5 ditemukan tahun 683 Masehi di Palembang. E. Prasasti Karangbrahi ditemukan tahun 686 Masehi di daerah Jambi. F. Prasasti Sidayatra ditemukan tidak berangka tahun di Palembang. G. Prasasti Palas Pasemah ditemukan di Palas Pasemah, tepi Wai Pisang, Lampung pada tahun abad ke-7 Masehi. Kehidupan politik dan pemerintahannya. Kehidupan politik di Kerajaan Sriwijaya menganut sistem kedatuan. Hal ini menunjukkan kemajuan sistem politiknya. Sistem kedatuan Kerajaan Sriwijaya. Dari berbagai prasasti yang ditemukan, bentuk pemerintahan Kerajaan Sriwijaya adalah kedatuan yang berarti tempat berkumpul para datu. Datu sendiri adalah orang yang dihormati atau sesepuh. Sistem kedatuan ini menggambarkan Kerajaan Sriwijaya yang terdiri dari mandala atau provinsi. Mandala-mandala tersebut membentuk sebuah perkumpulan yang dikepalai oleh seorang datu. Datu memiliki peran sebagai primus inter pares. Kehidupan politik dalam pemerintahannya. Datu juga memiliki tingkat sosial dalam kehidupan politik di Sriwijaya. Tingkat pertama dipegang oleh putra datu yang utama, Yuwa Raja, putra mahkota atau disebut Raja Muda. Kemudian ada putra yang bergelar Pratiyuwa Raja. Selain itu, ada juga raja putra yang tidak punya hak atas tahta apapun karena merupakan anak dari selir. Alasan mengapa Kerajaan Sriwijaya menganut sistem kedatuan. 1. Sistem pemerintah yang dianut oleh Kerajaan Sriwijaya tidak sekuat kerajaan lainnya. 2. Kerajaan Sriwijaya fokus pada bidang perdagangan dan jaringannya. 3. Sriwijaya disebut kedatuan karena adanya proses penyebaran agama Buddha yang kuat di Indonesia hingga ke Asia Tenggara. Kehidupan sosial masyarakat di Kerajaan Sriwijaya berbau dengan para pedagang dari luar. Karena saat itu wilayah tersebut merupakan pelabuhan bagi kapal-kapal asing yang singgah. Kemungkinan bahasa yang berkembang adalah bahasa Melayu kuno. Mereka menggunakan bahasa tersebut untuk berkomunikasi dengan para pedagang.
budaya asing khususnya dari India berkembang di wilayah Sriwijaya. Contohnya, penggunaan nama-nama khas India dan pengaruh agama Hindu-Buddha semakin menyebar menyeluruh, baik masyarakat maupun di dalam kerajaan. Satu sering orang Cina yang pernah singgah di kerajaan Sriwijaya juga menjelaskan bahwa banyak para pendeta dari luar yang berdatangan untuk berguru atau belajar bahasa Sanskerta dan mempelajari kitab suci agama Buddha. Kehidupan ekonomi kerajaan Sriwijaya meliputi kegiatan pertanian. Hasilnya kemudian diperjualbelikan kepada para pedagang asing yang singgah. Hal ini didukung dengan letak yang sangat strategis sebagai jalur perdagangan internasional. Hasil bumi dari pertanian tersebut mendongkrak kegiatan perdagangan. Akibatnya banyak pedagang dari Cina dan India ramai-ramai berdatangan. Faktor lain pendukung kegiatan ekonomi adalah berhasilnya Sriwijaya menguasai wilayah-wilayah strategis di sekitarnya seperti Selat Sunda, Selat Malaka, Laut Natuna, dan Laut Jawa. Dikuasainya daerah-daerah tersebut tidak terlepas dari kekuatan armada laut kerajaan Sriwijaya dengan kapalnya yang begitu banyak.